Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristianti Natali Simanjunta dengan NIM C1C022071, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perhitungan pasal PPh pasal 22 tentang BBM, gas, pelumas, importir tertentu, batu bara, dan emas batangan. Di mana ini adalah tugas perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, perhitungan BPH pasal 22 terhadap BBM, gas, dan pelumas. Sebelum itu, salah satu objek PPh pasal 22 adalah penjualan bahan bakar dan pelumas oleh produsen atau importir. Bahan bakar dan pelumas yang dimaksud meliputi bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar dan pelumas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 atau PMK 34/2017. Adapun objek dan tarif PPh pasal 22 yaitu yang pertama, bahan bakar minyak sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Kemudian, 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Yang terakhir, 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada peraturan pertama dan kedua. Kedua, bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak. 3. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Kemudian pemungut PPh pasal 22-nya yaitu produsen atau importer bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan pelumas. Selanjutnya saat terutang dan saat pemungutan, pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Cara pemungutannya, pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungut pajak penghasilan pasal 22 dalam 3 rangkap, yaitu pertama, lembar pertama untuk wajib pajak yang dipungut. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak atau dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22. Kemudian yang terakhir, lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Kemudian mekanisme pemungutan PPh pasal 22 untuk BBM, BBG, dan pelumas yaitu 1. Pemungut PPh pasal 22 oleh pemungut pajak wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP atau kode billing dengan kode aku pajak -2 strip KAP -2 411122 strip KJS -2 untuk agen atau penyalur -2 401 selain agen atau penyalur itu -2 100. Kedua, pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungut PPh pasal 22 atau formulir bukti pemungut PPh pasal 22 sesuai lampiran ketiga per strip 53 atau PJ/PJ/2009. Ketiga, penyetoran dilakukan paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Terakhir, pelaporan dilakukan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Contoh perhitungannya, yang pertama, PT Dipa merupakan SPBU yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina. Perusahaan ini membeli premium sebesar 350 juta, tidak termasuk PPN. PT Dipa tidak memiliki NPWP. Tarif PPh pasal 22 untuk penjualan premium kepada SPBU yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina adalah 0,25%. Karena PT Dipa tidak memiliki NPWP, maka tarifnya menjadi 2 kali lipat yaitu 0,50%. Maka PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Dipa adalah 0,50% dikali dengan 350 juta. Maka didapatlah PPh pasal 22 yang harus dibayar PT Dipa adalah 1.750.000. Kemudian, contoh kedua, PT Marta merupakan pabrik pembuatan kendaraan bermotor
yang membeli solar ke Pertamina dengan nilai sebesar 235 juta, tidak termasuk PPN. PT Marta memiliki NPWP. Tarif PPh pasal 22 untuk penjualan solar kepada selain penyalur atau agen adalah 0,30%. Maka PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Marta adalah 0,30% dikali dengan 235 juta, maka didapat hasil 705.000. Materi selanjutnya itu tentang perhitungan PPh pasal 22 terhadap importir tertentu. Objek dan tarif pajak PPh pasal 22-nya atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Kemudian pemungut PPh pasal 22-nya badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Kemudian saat urutan dan saat pemungutannya, PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor, surutang dan dipungut pada saat pembelian. Cara pemungutannya, pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak atau dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22, lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Kemudian mekanisme pemungut PPh pasal 22 eksportir tertentu. Yang pertama, tarif PPh pasal 22 industri tertentu atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur adalah 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Kedua, pemungut PPh pasal 22 ini bersifat tidak final. Ketiga, saat terutang PPh pasal 22 ini adalah pada saat pembelian. Keempat, pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungut PPh pasal 22. Contohnya, PT DM adalah eksportir karet yang ditunjuk oleh KPP sebagai pemungut PPh pasal 22, melakukan transaksi pembelian bahan olahan karet dari Tuan Eko, seorang pedagang besar yang membeli hasil karet dari petani di sekitar daerahnya senilai 100 juta. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi tersebut. Maka 0,25% dikali dengan 100 juta didapatlah hasil 250 juta. Maka hasil dari PPh 22 atas transaksi tersebut adalah 250.000. Kemudian perhitungan PPh pasal 22 terhadap batubara dan emas batangan. Untuk batubara, objek dan tarif PPh pasal 22-nya, industri batubara memiliki tarif pajak dan pembelian batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Kemudian pemungut PPh pasal 22-nya, badan usaha yang melakukan pembelian dan penjualan komoditas tambang batubara dari badan usaha atau orang pribadi pemegang izin usaha. Kemudian, saat terutang dan saat pemungutan, pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembelian. Kemudian, cara pemungutannya, pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu lembar ke-1 untuk wajib pajak dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak atau dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22, lembar ketiga sebagai arsip pemungutan pajak yang bersangkutan. Contohnya, PT Mila adalah sebuah perusahaan batubara. Perusahaan melakukan ekspor batubara dengan nilai ekspor di pemberitahuan pabean ekspor sebesar 430 juta. Hitunglah PPh pasal 22 atas ekspor batubara tersebut. Maka PPh pasal 22 batubaranya 1,5% dikali dengan nilai ekspor sama dengan 1,5% dikali dengan 430 juta. Maka didapatlah hasil 6.450.000 rupiah. Kemudian untuk emas batangan. Yang pertama, objek dan tarif PPh pasal 22-nya atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Pemungut PPh pasal 22-nya badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Saat terutang dan saat pemungutannya, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan.
Kemudian cara pemungutannya, pemungut PPh pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam 3 rangkap, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak atau dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22. Lembar ketiga sebagai arsip pemungutan pajak yang bersangkutan. Contoh perhitungannya, PT Samasta menjual emas batangan kepada PT Emas yang dijual dengan harga 1 miliar. Hitunglah PPh pasal 22 atas penjualan tersebut. Maka 0,45% dikali dengan 1 miliar. Maka didapatlah PPh pasal 22 atas penjualannya Rp4.500.000. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.